Oke, Assalamualaikum. Saya Ustadz Muntaha, guru Nahwu Shorob pada siswa kelas 5. Kali ini saya membuat video materi, maksud saya mapel Nahwu Shorob dengan materi alamat i'rab nasab dengan tanda fathah. Saya ulangi lagi, materi kali ini yang perlu disampaikan kepada murid saya kelas 5 ialah alamat i'rab nasab dengan tanda fathah. Bahwa alamat i'rab nasab dengan tanda fathah itu digunakan pada 3 tempat. Ingat ya, alamat i'rab nasab digunakan pada 3 tempat. 3 tempat itu apa saja? Yang pertama adalah pada isim mufrad. Apa sih itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kata benda tunggal. Setiap kata yang artinya merujuk tunggal, artinya cuma satu, nah itu namanya isim mufrad. Kata benda tunggal kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi alamat i'rab nasab dengan tanda fathah yang pertama itu nanti akan bertempat pada isim mufrad. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, alamat i'rab nasab dengan tanda fathah yang kedua ialah akan bertempat pada isim jamak taksir. Apa itu isim jamak taksir? Jamak taksir ialah jamak yang tidak beraturan. Kalau di dalam bahasa Inggris ada jamak yang tidak beraturan, ternyata di dalam bahasa Arab juga sama ada. Nah, jika kita bicara tentang jamak yang tidak beraturan, yang istilahnya disebut dengan jamak taksir itu tadi, maka siapapun orangnya butuhnya adalah banyak menghafal, banyak belajar, banyak membuka kamus, dan ujung-ujungnya adalah jam terbang. Siapa yang punya jam terbang, itulah yang akan menguasai jamak taksir yang sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada rumusnya. Jamak taksir itu tidak bisa dirumuskan. Kita hanya mengikuti si pemilik bahasa. Kata ini jamaknya begini, harus kita hafal. Tanpa dihafal, nggak bisa. Nah, itu jamak taksir. Jadi, alamat i'rab nasab dengan tanda fathah yang kedua itu akan bertempat pada isim jamak taksir. Apa tadi yang pertama? Bertempat pada isim mufrad. Yang kedua bertempat pada isim jamak taksir. Nah, kemudian yang ketiga, alamat i'rab nasab dengan tanda fathah bertempat pada fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' yang mansub. Disitulah alamat i'rab nasab dengan tanda fathah berada. Jadi, kalau saya simpulkan, alamat i'rab nasab dengan tanda fathah itu digunakan pada 3 tempat. Yang pertama adalah pada isim mufrad, yang kedua adalah pada isim jamak taksir, dan yang ketiga adalah pada fi'il mudhari' mansub. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Jangan kemana-mana. Slide video berikut ini akan saya beri contoh satu-satu. Oke, selamat menonton. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu. I'rab nasab dengan tanda fathah. I'rab nasab, alamat i'rab nasab dengan tanda fathah yang bertempat pada isim mufrad. Seperti apa contohnya? Ini contohnya. Ra'aitu thalibah.
Ro'a itu saya telah melihat siapa? At-toliba, siswa. Ro'a itu toliba, saya telah melihat siswa. Nah, di mana di sini ada i'rab nasab yang ditandai fathah? Pada kata mana? Jawabnya adalah ada pada kata at-toliba. At-toliba ini namanya isim mufrad. Dia di-i'rabi mansub dengan harokat fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Jadi i'rab nasab dengan tanda fathah itu akan bertempat pada isim mufrad. Ini contohnya, ra'aitu thaliba. Bagaimana kalau kalimat ini di-i'rab? Seperti apa i'rabnya? I'rab kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Ra'aitu fi'il madhi mabni sukun karena diikuti oleh dhamir muttasil. Tu dhamir muttasil mabni dhamma berfungsi sebagai fa'il. Jadi frasa ro'a itu fi'il dan fa'il dari frasa ro'a itu ini mengandung fa'il di situ. Dhamir tu-nya itu yaitu berfungsi sebagai subjek, sebagai pelaku dari kata kerja ro'a itu. Ro'a itu telah melihat. Siapa yang melihat? Tu, saya. Nah, berarti saya itu namanya fa'il. Dhamir tu di situ berfungsi sebagai fa'il. Dhamir tu adalah dhamir mutasil, mabni dhamma berfungsi sebagai fa'il. Kemudian at-thaliba, ra'aitu thaliba. Saya telah melihat murid atau siswa. At-thaliba i'rabnya adalah maf'ul bi, mansub dengan tanda fathah karena isim mufrad. Ini yang dimaksud alamat i'rab nasab dengan tanda fathah bertempat pada isim mufrad, ya ini contohnya ra'aitu thaliba. Thaliba ini i'rabnya adalah mansub karena maf'ul bi, tanda mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Jadi isim mufrad apabila berposisi atau statusnya sebagai maf'ul bi, maka isim mufrad tersebut harus di-i'rabi mansub dengan tanda fathah. Tidak boleh yang lain. Ini sudah rumus, sudah paten, sudah patok bangkrong. Setiap isim mufrad yang menduduki jabatan sebagai maf'ul bi, maka dia wajib mansub dengan tanda fathah. Ini sudah rumus dari dulu sampai sekarang, tidak akan berubah sampai kapanpun. Sudah paten, sehingga bisa dijadikan satu pedoman atau satu kaidah, satu aturan. Oh, isim mufrad maf'ul berarti harus mansub dengan fathah. Secara otomatis harus seperti itu. Nah, ini penjelasan dari saya mengenai contoh i'rab nasab dengan tanda fathah bertempat pada isim mufrad. Contohnya ra'aitu thalibah. Oke, bagaimana contoh berikutnya? Jangan kemana-mana, yuk belajar terus bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Berikutnya i'rab nasab dengan tanda fathah yang kedua adalah bertempat pada isim jamak taksir. Maksudnya setiap ada isim jamak taksir yang dia punya kedudukan jabatan dalam kalimat atau kedudukannya dalam satu kalimat, jabatan dalam kalimat yang dibangun atau terdiri dari jamak taksir dan sebagai maf'ul bi, maka dia harus mansub dengan tanda fathah. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Ra'aitu rijala. Ra'aitu telah melihat saya. Ra'aitu saya telah melihat.
ar-rijala, melihat orang laki-laki banyak, melihat para lelaki. Ar-rijala di sini di-i'rabi mansub dengan tanda nasab. Mengapa? Karena maf'ul bi dan dia berupa isim jamak taksir. Jadi isim jamak taksir kalau dia sebagai maf'ul, ya ada aturan dari bahasa Arab, setiap maf'ul harus mansub dan tanda mansubnya dengan fathah, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena jamak taksir, sehingga bisa dibuat aturan atau bisa dibuat satu pedoman ataupun ingatan kita. Oh, ini jamak taksir, oh jadi maf'ul, oh berarti mansub, oh berarti tanda mansubnya dengan fathah, tidak bisa yang lain. Ini sudah aturan patok bangkrong. Kita tinggal melaksanakan saja. Jika kita baca kitab kemudian ada menemukan jamak taksir yang berkedudukan sebagai maf'ul, maka jamak taksir tersebut harus dimansubkan dengan tanda fathah. Ini sudah aturan, kita tinggal praktek. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Arab bagaimana? Ra'aitu rijala, kalau di Arab ra'aitu itu fi'il madhi mabni sukun karena tidak diikuti oleh dhamir mutasil. Karena mabni berarti tidak bisa diotak-atik, sudah tidak bisa berubah harokatnya, sudah paten ra'aitu. Nah, sudah paten seperti itu ya. Tunya itu namanya dhamir mutasil, mabni dhoma berfungsi sebagai fa'il. Kemudian ar-rijala i'rabnya adalah maf'ul bi dengan tanda fathah. Maf'ul bi mansub dengan tanda fathah karena isim jamak taksir. Nah, inilah posisi i'rab nasab dengan tanda fathah bertempat pada jamak taksir. Untuk posisi yang kedua. Yang pertama tadi pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir. Masih ada satu lagi, di mana gerangan bertempat selain isim mufrad dan jamak taksir. Oke, masih ada satu tempat. Jangan kemana-mana. Yuk kita pelajari bersama saya, Ustadz Muntaha. Oke, ini yang terakhir, bahwa i'rab nasab dengan tanda fathah itu digunakan pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga pada fi'il mudhari' mansub. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' mansub? Fi'il mudhari' mansub itu fi'il mudhari' yang harokatnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Mengapa kok nasab? Karena fi'il tersebut dimasuki oleh huruf nasab. Bahwa fi'il mudhari' itu selama tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm, maka fi'il mudhari' itu harus marfu, harus didhoma. Tapi jika fi'il mudhari' itu dimasuki oleh huruf nasab, maka dia harus berubah harokat. Asalnya dhoma harus berubah menjadi fathah. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. La yadhhaba, artinya dia tidak akan pergi. La yadhhaba, dia laki-laki tidak akan pergi. Jadi di sini fa'ilnya tersembunyi berupa dhamir mustatir huwa, tersembunyi pada kata kerja yadhabu, pada fi'il mudhari' yadhabu. Di situ mengandung dhamir mustatir huwa yadhabu, asalnya begitu ya. La yadhhaba, artinya dia laki-laki tidak akan pergi. Di sini yadhhaba
tidak dibaca yadhabu, tidak dibaca yadhab, tapi dibaca layadhaba. Mengapa? Karena fi'il mudhari ini kemasukan huruf nasab lan. Maka huruf nasab di sini tugasnya adalah membuat fi'il mudhari itu menjadi mansub atau menjadi fathah. Ini satu aturan tata bahasa dalam bahasa Arab yang harus kita ingat. Jangan sampai kita tidak ingat. Layat haba. Lah, yat haba harokannya adalah mansub. Yat haba i'rabnya adalah nasab dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Fi'il mudhari. Ini yang dimaksud fi'il mudhari mansub. Bagaimana i'rabnya layat haba? Kalimat ini jika di i'rab maka i'rabnya adalah sebagai berikut. Lan huruf nasab yang berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari. Yadhaba fi'il mudhari mansub dengan tanda fathah karena kemasukan huruf nasab lan. Nah, seperti itu i'rab kalimat tersebut. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah i'rab nasab, alamat i'rab nasab, alamat i'rab nasab dengan tanda fathah itu bertempat pada 3 keadaan, bertempat pada 3 tempat atau digunakan pada 3 tempat. Yang pertama digunakan pada isim mufrad, yang kedua digunakan pada jamak taksir, dan yang ketiga digunakan pada fi'il mudhari mansub. Contoh penggunaan pada isim mufrad, ra'aitu talibah. Ra'aitu talibah, saya melihat siswa. Saya melihat seorang siswa. Tidak boleh ra'aitu talibi, nggak boleh. Nggak boleh ra'aitu talibu, nggak boleh. Kenapa? Karena maf'ul, maka harus berbunyi fathah. Mansub berharokat fathah. Ra'aitu taliba. Itu yang isim mufrad. Yang jamak taksir, ra'aitu rijala. Nah, nggak boleh ra'aitu rijalu, nggak boleh ra'aitu rijali. Harus ra'aitu rijala. Kenapa? Karena rijala adalah berkedudukan sebagai maf'ul bi. Dan maf'ul bi itu harus mansub. Di sini tanda mansubnya menggunakan tanda fathah. Kenapa? Ya karena jamak taksir. Dan yang ketiga adalah pada fi'il mudhari mansub. Seperti contoh yang sudah kita bahas tadi, layat haba. Tidak boleh layat habu, salah. Tidak boleh layat hab, salah. Harus layat haba, mansub dengan tanda fathah karena fi'il mudhari kedahuluan huruf nasab. Nah, demikian penjelasan saya mengenai alamat i'rab nasab dengan tanda fathah. Saya tujukan kepada murid saya kelas 5. Semoga bisa memahami penjelasan Pak Guru melalui video ini. Terima kasih dari saya, Mr. Muntaha. Wassalam.